Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat datang di channel ini, channelnya Khairul Fatah. Channel ini isinya tentang seputar komunikasi, sales, dan marketing. Kalau ini salah satu tema yang kamu sukai atau kamu cari, ya boleh masukin dalam list subscribe kamu channel ini. Hey, hey, hey. Untuk video kali ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan buat teman-teman yang public speaker atau pengen punya minat ke arah sana. Pernah nggak sih bertanya seperti ini, saya nih akan jadi seorang public speaker yang baik nggak? Atau buat yang sudah di dunia public speaker, sebenarnya saya nih seorang public speaking yang baik nggak sih? Public speaker yang baik bukan sih? Nah, jadi ada beberapa tanda yang bisa mendeteksi bahwa kamu tuh punya potensi menjadi seorang pembicara atau public speaker yang baik. Yaitu pertama, tentu tandanya adalah kamu punya keinginan untuk berbicara. Perkara berbicara ini teknik, teori, ilmu, dan lain-lainnya bisa dipelajari dan bisa dilatih. Tapi keinginan untuk memulai jadi seorang public speaker dan berbicara ini harus muncul dari dalam diri teman-teman dulu. Jadi kalau belum muncul, ya harus dimunculkan dulu. Yang kedua, teman-teman punya kemampuan untuk menerima respon. Coba perhatikan ketika teman-teman berbicara dengan rekan-rekan dalam lingkungan atau berbicara depan umum. Saat ada yang memberikan respon kepada diri teman-teman, teman-teman sanggup nggak menerima itu sebagai sebuah feedback? Atau justru egois atau nggak mau mendengarkan? Akan sulit sekali teman-teman menjadi seorang public speaker yang baik kalau tidak punya kemampuan menerima respon ini. Tapi kalau dilihat-lihat nih, saya kalau berbicara mampu mendengarkan respon dari yang lain atau feedback dari yang lain. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa kamu punya potensi atau kemampuan menjadi seorang public speaker yang baik. Yang ketiga, berikutnya, punya kemampuan untuk menulis atau membuat note. Karena orang yang bisa menulis atau terbiasa membuat note, dia cenderung mampu memproduksi konten. Dan kemampuan memproduksi konten ini akan membuat gaya bicara seseorang itu jadi lebih sistematis. Lah, hubungannya apa dengan membuat diri menjadi public speaker yang baik? Ya, orang yang bicara gaya bicaranya sistematis, dia mampu menyederhanakan dan membuat pesan dia itu lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Dan ini salah satu indikator atau tanda bahwa kamu adalah seorang public speaker yang baik. Berikutnya, kamu punya jiwa untuk berbagi atau keinginan untuk berbagi. Ya, hubungannya apa? Kalau kamu punya jiwa berbagi atau sifat mau berbagi, kamu nggak akan segan untuk men-sharing sesuatu, akan lebih pede men-sharing sesuatu. Tapi kalau tidak, ya biasanya cenderung lebih diam karena mau bagi apa? Setiap mau sharing sesuatu, nanti orang jadi pada tahu. Semuanya mau di-keep sendiri, dan ini orang yang tidak mau berbagi itu tanda bahwa dia tidak atau sulit menjadi seorang public speaker yang baik. Tapi kalau kamu ternyata, Gus, saya suka berbagi nih, saya orang seneng dong sharing, itu bisa jadi tanda bahwa kamu adalah salah satu calon public speaker yang baik. Yang berikutnya, rasa empati. Rasa empati ini salah satu tanda krusial yang akan menentukan bahwa kamu tuh punya potensi nggak sih untuk jadi pembicara yang baik. Kenapa? Karena dalam bentuk kondisi komunikasi apapun,
Saya percaya bahwa kemampuan teman-teman memahami audiens itu adalah salah satu titik untuk membuat teman-teman menjadi seorang public speaker yang baik. Karena ya mau ngomong apa, kalau teman-teman nggak akan bisa memahami kebutuhan audiens, rasa audiens, ya nanti jadinya ngomong sendiri gitu, tapi kalau disampaikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan audiens, sehingga audiens pun jadi malas mendengarkan. Nah, kalau audiens sudah malas mendengarkan, ya you nggak punya potensi menjadi public speaker yang baik. Dan ini kemampuan memahami audiens ini butuh rasa empati, rasa pengertian. Apa sih yang dirasain audiens saat saya berbicara? Apa sih yang dibutuhkan oleh audiens ketika saya berbicara? Karena basicnya orang itu tidak, yang dia butuhkan itu bukan seberapa hebat kamu berbicara, tapi seberapa solutif apa yang kamu sampaikan itu menjadi solusi bagi hidup mereka. Itu satu. Yang ketiga tentu kemampuan memilih kata-kata. Seorang public speaker yang baik itu nggak bisa asal pilih kata-kata. Kalau di tempat yang formal terus dia menggunakan jokes seks yang mana lingkungannya tidak suka seks dan dia memilih kata-kata yang vulgar, nah, ini susah. Tapi kalau kamu punya kemampuan untuk menentukan, oh di sini saya harus memilih kata-kata yang ini, di sini saya harus memilih kata-kata yang ini karena audiensnya sukanya kata-kata yang seperti ini. Apa sih ini? Nanti detailnya dibahas di video berikutnya. Tapi intinya kamu punya kemampuan untuk memilih kata-kata. Nah, ini beberapa tanda yang bisa kamu jadikan sebagai alat ukur bahwa kamu ini punya nggak sih sebenarnya potensi untuk jadi seorang public speaker yang baik. Yang pertama tadi ya, kamu punya keinginan untuk berbicara, kamu punya kemampuan untuk merespon dengan baik, kamu punya kemampuan untuk menulis, kamu punya rasa empati yang baik, punya jiwa berbagi yang baik, dan kemampuan untuk memilih kata-kata. Kalau 5 ini ada, minimal 3 aja dulu. Berarti kamu punya potensi untuk jadi seorang public speaker yang baik. Boleh dijadikan alat deteksi. Dan terakhir, saya cuma pengen bilang gini, buat rekan-rekan yang bergelut di dunia public speaking, kamu mungkin saja punya potensi untuk menjadi seorang public speaker yang baik atau pembicara yang sukses. Tapi kamu nggak akan pernah benar-benar tahu itu sebelum kamu benar-benar mencobanya. Jadi ya, selamat mencoba. Gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Sebenarnya boleh nggak sih ngomong subscribe kayak gini? Ya udahlah, udah terlanjur ngomong ya. Intinya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.